Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Rahasia Kelam Sang Juragan pada bagian kedua. Saat Rahmat baru sampai di rumah Pak Karna, ia melihat sebuah mobil sedan terparkir di halaman. Rahmat nampak terkagum-kagum melihat mobil tersebut. "Mat, tolong bantu saya angkat-angkatin tas ini ke dalam mobil," panggil Pak Karna. Dengan cekatan, Rahmat langsung mengambil alih tas-tas bawaan Pak Karna dan anaknya, lalu masukkannya ke dalam mobil. Pak Karna rupanya tak menyetir sendiri. Ia diantar oleh seorang laki-laki yang baru pertama kali itu Rahmat lihat. "Saya pergi dulu ya, Mat. Kalian baik-baik di sini ya. Kerjanya jangan terlalu capek. Pikirkan kesehatan," ujar Pak Karna pada RT-nya, termasuk Pak Rahmat. "Iya, Pak. Semoga Bapak dan anak Bapak selalu sehat dan selamat sampai ke tujuan. Selama Bapak tidak ada, saya yakin saya akan tidur di sini buat jaga-jaga, Pak," kata Rahmat. Pak Karna tersenyum lalu menepuk pelan bahu Rahmat sebelum ia masuk ke dalam mobil. Setelah mobil yang dinaiki Pak Rahmat itu pergi, suasana sepi dan hening mulai tersisa. Adil Rusda bergegas masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan pekerjaannya. Sementara Rahmat mulai menyapu seluruh ruangan yang ada di dalam rumah. Namun tidak seperti biasa, ruangan gudang yang berada di bawah tangga terkunci sangat rapat. Padahal peralatan kebun dan cangkul berada di ruangan itu. "Cil, ruangan di bawah tangga itu dikunci ya?" tanya Rahmat setelah berada dekat Adil Rusda yang sedang mencuci pakaian. "Tidak, aku tidak menguncinya, Mat," jawab Adil Rusda. Rahmat mengurutkan keningnya. Apa mungkin Pak Karna yang mengunci pintu gudang tersebut? Kalaupun iya, untuk apa? Bukankah selama ia kerja di situ, ruangan tersebut tak pernah terkunci? Rahmat membatin. "Aku mau ambil cangkul, Cil, untuk memindahkan pohon bunga kenanga ke halaman belakang. Coba cari kuncinya di gantungan dekat foto keluarga juragan di depan," ujar Rusda. Rahmat menurut, lalu pergi ruang depan guna mencari kunci ruangan yang ia butuhkan. Di gantungan itu memang terdapat beberapa kunci, namun ketika satu persatu dimasukkan ke lubang kunci gudang, tak satu pun yang cocok. Akhirnya Rahmat menyerah dan memutuskan untuk memindahkan pohon kenanga yang masih kecil itu besok saja. "Cil, aku mau pulang sebentar ya. Nanti aku kembali lagi kalau sudah izin sama orang tuaku. Nanti aku kesini lagi kalau sudah izin sama orang tuaku," kata Rahmat. "Ya sudah, tapi jangan lama-lama ya, Mat. Takutnya aku tiduran." Rahmat pun berjalan pulang dengan langkah perlahan. Gerimis mulai turun malam itu. Cahaya kilat beberapa kali terlihat di langit. Saat ia sampai di rumah, ternyata ayahnya sedang sakit demam. "Abah kenapa, Ma?" tanya Rahmat. "Digigit ular piahe. Untung cuma piahe. Kalau murah atau kobra, pasti sudah tak selamat," jawab ibunya. "Piahe bisa bikin sakit juga ya, Ma?" "Bukan gigitan piahenya yang bikin apamu sakit, tapi dia tercengkang ke sawah saat melihat tangannya digigit ular. Kaget abahmu, dan mungkin tercengkangnya itu yang bikin abahmu kepidaraan." Rahmat hampir saja tergelak mendengar penjelasan ibunya. "Mak, Pak Karna dan anaknya sudah berangkat tadi pagi. Malam ini rencananya aku akan tidur di sana untuk jaga rumah, Mak. Apa boleh, Mak?" tanya Rahmat.
Ya boleh Mat, tapi kamu mandi dulu Ki. Habis itu makan. Jangan lupa sholatnya ya, jawab ibunya. Rahmat mengangguk, lalu pergi dari situ untuk mandi. Selesai memakai baju, ia berjalan ke arah dapur dan membuka panci serta tuduk saji. Ternyata hari itu, lauk makannya sayur keladi dan papuyu bakar juga sedikit sambal acan. Rahmat mengambil sepiring nasi yang sudah mulai dingin, lalu memberi sedikit kuah air panas ke dalam piring nasinya. Ia nampak makan dengan sangat lahap. Selesai makan dan akan bersiap berangkat ke rumah sang majikan. Tiba-tiba turun hujan lebat disertai angin yang sangat kencang. Hujan Mat, tunggu teduh dulu baru pergi, tegur ibunya. Yang membuat Rahmat mau tak mau harus menunggu hujan reda terlebih dahulu. Ia membuat segelas kopi panas, lalu duduk dekat ipar-iparnya. Mereka mengobrol dengan sangat akrab, hingga tak terasa hujan pun mulai reda. Rahmat bergegas keluar rumah dan berjalan sangat hati-hati, melewati jalanan becek di malam hari bekas hujan tersebut. Sesampainya di halaman rumah Pak Karna, Rahmat melihat sekelebat bayangan berjalan di atas teras. Rahmat melihat sekelebat bayangan berjalan di teras atas lantai 2. Acil, Acil, teriak Rahmat memanggil sosok tersebut yang ia kira adalah Acil Rusda itu. Dan saat matanya fokus ke atas, tiba-tiba pintu terbuka dan di sana berdiri Acil Rusda yang memakai sarung di seluruh tubuhnya. Ada apa kau teriak-teriak Mat? Aku belum tidur dan juga tidak tuli Mat, ujar Acil Rusda. Rahmat kembali menatap ke atas dan tidak ada siapa-siapa di sana. Kau mau masuk tidak? Suara Acil Rusda mengalihkan kebingungannya. Tadi aku lihat ada orang di atas. Aku kira itu Cil, kata Rahmat. Ah, matamu itu Mat, salah lihat. Orang Acil dari tadi itu duduk di situ tuh, gak kemana-mana. Dek, perasaannya takut mulai terasa, namun cepat-cepat ia tepis. Oh, apa jangan-jangan Ibu Jurga sudah pulang Cil? Acil Rusda menggeleng sambil menguap. Ia mengunci pintu rumah, lalu pergi ke dalam kamarnya yang terletak di dekat dapur. Lalu beberapa saat kemudian ia keluar lagi, sembari membawa kasur tapuk tipis untuk Rahmat. Ini tilam sama bantal dan selimutnya. Aku tidur dulu ya Mat, ngantuk, ujar Acil Rusda sebelum pergi. Rahmat tidur di dekat bangku rotan. Ia menggelar kasur dan mulai membaringkan tubuhnya. Dalam suasana remang-remang seperti itu, rasa kantuk mulai menyerangnya. Dan untuk beberapa saat kemudian, ia pun kemudian terlelap. Dini hari Rahmat terbangun karena tubuhnya digoyang-goyangkan oleh Acil Rusda. Ada apa Cil? Tanya Rahmat. Ada orang di rumah Mat. Tadi pas aku dapur, aku melihat ada orang berdiri di depan gudang itu. Orang? Rumah dikunci kan? Iya dikunci. Aku tidak tahu kenapa bisa sampai ada orang masuk. Mungkin saja itu maling Mat. Mendengar kata maling, Rahmat sedikit khawatir. Ia mengucek-ngucek matanya dan berjalan pelan ke arah gudang yang dimaksudkan Acil Rusda. Kita periksa dulu ke sekeliling rumah Mat, biar gak was-was. Semua ruangan serta pintu dan jendela yang ada di rumah itu aman-aman saja. Tidak ada tanda-tanda orang masuk. Aman Cil, tidak ada tanda-tanda maling, kata Rahmat yang buat Acil Rusda bisa bernapas lega. Tak terasa, hari demi hari sudah berlalu. 4 hari sudah semenjak kejadian aneh di malam itu. Acil Rusda dan Rahmat sedang berada di depan pintu gudang yang sudah terkunci.
Ada aroma tak sedap dari dalam ruangan tersebut yang mengganggu keduanya. Aku tidak berani, Cil, membuka paksa pintu itu, ujar Rahmat. Tapi aku penasaran dengan bau busuk ini, Mat. Ah, ada juga bangkai tikus, Cil. Maklumlah, sudah 4 harian tak terbuka. Iya ya, Mat, mungkin tikus. Malam harinya, mereka berdua duduk di atas meja makan sembari bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah tangga. Rahmat dan Acil Rusda bergegas melari ke arah tangga. Dan ternyata, sebuah kursi yang harusnya berada di depan pintu kamar Pak Karna malah terjatuh ke lantai bawah. Keduanya saling berpandangan, lalu Rahmat langsung berlari menaiki tangga karena mengira itu adalah ulah dari maling yang ingin menjarah barang-barang yang ada di rumah itu. Namun seperti yang sudah-sudah, setelah dicek tidak ada tanda-tanda orang lain di dalam rumah itu. Aman, Mat? Tanya Cil Rusda yang menyusulnya ke atas. Aman, Cil, pintu dan jendela masih terkunci. Semakin hari, rumah ini rasanya semakin aneh ya, Mat. Padahal, semenjak pertama aku masuk kerja jadi pembantu di sini, sama sekali tak pernah ada kejadian-kejadian seperti ini sebelumnya. Rahmat menghilang pelan, sembari berkata, entahlah, saya bahkan berkali-kali mengalami hal aneh semenjak mulai kerja di sini. Setelah merasa aman dan tenang, mereka pun memutuskan untuk tidur karena mata keduanya sudah mulai terasa berat. Setelah menggelar kasurnya, Rahmat mulai memejamkan mata. Dari arah luar terdengar suara hujan yang diiringi dengan suara petir dan kilat yang menyambar-nyambar. Tepat di tengah malam, Rahmat terbangun setelah sebelumnya bermimpi bertemu dengan Pak Karna dan anak istrinya yang sedang berolahraga di sebuah tempat yang sangat aneh. Keringat dingin membasahi tubuh dan wajah Rahmat. Dan tak lama kemudian terdengar suara teriakan dari arah kamar Acil Rusda yang membuat Rahmat terkejut. Meski kepalanya masih agak pusing, Rahmat langsung berlari ke arah kamar Acil Rusda. Beberapa kali ia mendobrak-dobrak pintu kamar tersebut, namun tak juga dibuka. Sementara Acil Rusda masih berteriak-teriak histeris. Cil, Cil, kenapa Cil? Cil, buka pintunya. Saat akan mendobrak pintu kamar tersebut, tiba-tiba terdengar suara gedoran pintu dan jendela secara bersamaan dari segala arah. Siapa itu? Teriak Rahmat. Meski ia tahu suaranya tak akan tembus sampai keluar rumah. Brak, pintu kamar Acil Rusda terbuka. Wanita itu nampak gemetaran. Acil, kenapa? Ada perempuan, Mat. Dia masuk ke sini. Dia mau menyakitiku. Dia membawa pisau, Mat. Ujar Acil Rusda dengan sangat gugup dan ketakutan. Rahmat masuk ke dalam kamar tersebut, namun ia sama sekali tak menemukan siapa-siapa di situ. Bahkan jendela saja masih dalam keadaan terkunci di dalam. Mungkin Acil bermimpi, soalnya tidak ada siapa-siapa di dalam, kata Rahmat menenangkan. Acil Rusda menggeleng, membantah semua perkataan Rahmat. Tidak mungkin aku bermimpi, Mat. Alhasil, malam itu sampai azan subuh berkumandang, Acil Rusda ikut tidur di luar bersama Rahmat. Selesai sholat, Rahmat pun mulai pekerjaannya membersihkan halaman dan kemudian menyapu rumah. Sementara Acil Rusda masih duduk di teras sambil melamun. Saat Rahmat akan pulang ke rumahnya mengambil baju,
Pasti ajal Rusda selalu berpesan untuk jangan lama-lama. Selalu begitu setiap harinya. Mereka merasa keanehan-keanehan yang terjadi di rumah sang juragan itu semakin lama semakin bertambah parah. Bahkan hampir setiap malamnya, pintu rumah selalu digedor-gedor dari luar oleh seseorang yang tidak mereka ketahui. Dan ketika sudah hampir 1 bulan berlalu, beberapa warga mulai mengisukan bahwa sering banget ibu juragan mondar-mandir di luar rumah dengan wajah yang menunduk. Namun ketika didekati, sosok yang mirip istri Pak Karna itu langsung lenyap. Bahkan parahnya lagi, ada yang secara terang-terangan mengatakan kalau di rumah itu ada hantunya, yang tentu membuat Rahmat dan Ajal Rusda yang merupakan penjaga di sana menjadi ciut nyalinya. Cil, sudah hampir sebulan aku tidur di sini. Rasanya aku mulai rindu dengan kasurku di rumah. Kira-kira kapan ya Pak Karna pulang? Ujar Rahmat di suatu malam saat keduanya sedang menyantap makanan bersama. Entahlah Mat, biasanya juragan itu kalau sudah pergi untuk urusan bisnis bakal 2-3 bulan lamanya. Aku juga sering ditinggal berdua sama temanku yang berhenti itu. Tapi rumah ini masih dalam keadaan aman. Tidak ada kejadian-kejadian aneh seperti ini. Ya Allah, mana ibu belum pulang juga. Aku mau pulang ke rumah mesti khawatir keganangan sama ini rumah dan isinya. Takut ada yang maling. Gebrak, brak. Mendengar suara itu, Rahmat otomatis menghentikan makannya. Ia berlari ke arah sumber suara. Sementara Ajal Rusda yang sudah terbiasa dengan suara-suara tanpa wujud tersebut cuma diam duduk di kursinya. Beberapa saat kemudian, Rahmat kembali lagi seraya membawa sebuah kaki meja yang patah. Ada lagi? Tanya Ajal Rusda. Iya, meja di atas, jawab Rahmat. Setelah selesai makan, Ajal Rusda lebih dulu menggelar kasurnya dan berbaring. Sementara Rahmat mencuci piring kotor di dapur. Baru saja selesai, Rahmat dikagetkan dengan suara gelas pecah dari arah belakangnya. Dan ternyata Ajal Rusda sudah berdiri di sana dengan tatapan tajam menakutkan menatapnya. Acil? Seret. Bekas gelas kaca itu melukai leher Rahmat. Darah mulai merembes keluar membasahi bajunya. Rahmat seketika panik dan ketakutan melihat banyaknya darah yang keluar. Kakinya seketika langsung terasa lemas. Lalu tubuh Rahmat ambruk jatuh ke lantai dengan posisi tertelungkup. Saat ia terbangun, Rahmat melihat sudah banyak sekali orang-orang berada di sekitarnya, termasuk orang tuanya. Syukurlah kamu tidak apa-apa, Mat. Uma khawatir sekali dengan keadaanmu, ucap sang ibu. Rusda menemukanmu sudah dalam keadaan tak sadarkan diri di dapur. Dia berteriak dari rumah ke rumah minta tolong. Sampai akhirnya mereka membawamu kemari, Mat. Rahmat menelan ludahnya yang terasa pahit. Entah sudah berapa lama ia tak sadarkan diri. Ajil Rusda di mana? Ajil Rusda di mana? Tanya Rahmat. Terakhir kemarin dia bilang ingin berhenti kerja di rumah juragan. Dia cuma bilang begitu. Dan karena kamu takut rumah juragan tak ada yang jaga, akhirnya ia dan iparamu yang jaga di sana. Rahmat menghela napas lega. Luka di lehernya masih terasa sakit. Untung saja lukanya tidak terlalu parah. Keesokan harinya, Rahmat menyusul sang ayah dan iparnya ke rumah Pak Karna. Setelah sampai di sana, rupanya sang ayah sedang menyapu halaman rumah tersebut. Melihat kedatangan Rahmat, ayahnya terlihat langsung mengembangkan senyum. Malam harinya mereka bertiga duduk di tengah rumah.
tepat di atas susun kasur. "Mat, di dalam gudang itu ada apa sih? Aku pernah melihat perempuan masuk ke situ." "Jelek, gitu aja nembus pintu," ujar iparnya. "Iya Mat, Abah juga beberapa kali melihat perempuan di lantai atas. Beberapa barang juga sering jatuh dari atas. Apa kamu juga pernah mengalami hal seperti itu?" Rahmat menarik napas panjang. Ia kemudian menceritakan apa yang sudah pernah ia alami di rumah itu dari awal. "Tapi gudang itu isinya cuma sebagian barang-barang yang masih baru atau yang jarang dipakai, disimpan di situ. Tidak ada yang aneh. Aku sering masuk ke sana sebelumnya," kata Rahmat. "Lalu kenapa dikunci?" tanya iparnya. Rahmat menggeleng. Ia sendiri pun tak tahu alasan kenapa gudang itu dikunci saat Pak Karna pergi. "Kira-kira kapan Pak Karna pulang ke sini lagi?" "Aku tidak tahu. Beliau cuma bilang mau pergi, tidak bilang kapan akan kembali," jawab Rahmat. Hari-hari terus berganti. 2 bulan Pak Karna tak pulang. Bahkan kabar dari istrinya pun tak pernah ada. Dan selama itu pula lah Rahmat dan keluarganya bergantian berjaga di rumah tersebut. Namun suatu hari, iparnya jatuh sakit setelah pulang dari rumah Pak Karna. Dan malam itu ayahnya tak bisa menemani Rahmat berjaga karena harus berjaga di ladang. Jadilah malam itu Rahmat sendirian di rumah besar tersebut. Beberapa kali ia mencoba memejamkan matanya, namun tak sedikit pun ia terlelap. Rasa was-was dan takut sangat kuat ia rasakan. Ditambah lagi, suara-suara tanpa wujud seperti berlarian di sekitarnya. Krak, suara gagang pintu di otak-atik oleh seorang. Rahmat berjalan dengan perlahan ke sumber suara yang ternyata berasal dari dalam gudang. Jantung Rahmat mulai berpacu dengan sangat cepat. Ia berdiri mematung menatap ke arah pintu untuk beberapa saat, hingga terdengar suara tawa cekikan dari lantai atas. Suara itu mirip sekali dengan suara tawa anaknya Pak Karna. Bulu kuduknya langsung meramang, sekujur tubuhnya terasa dingin dan gemetar. Tanpa pikir panjang, Rahmat lari terbirit-birit ke arah pintu utama. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu tersebut. Dan setelah berhasil, ia lari meninggalkan rumah itu. Saat ia kembali menoleh ke arah teras lantai 2, terlihat 2 sosok yang tengah berdiri sambil menatapnya, yang sepintas sangat mirip dengan sang juragan. Setelah kejadian malam itu, Rahmat jatuh sakit selama seminggu. Dan selama seminggu itu pula, ayahnya lah yang menggantikan Rahmat bekerja di rumah besar milik sang juragan tersebut. Namun hanya di siang hari, karena saat malam ayah Rahmat akan berjaga di ladang. "Aku tidak berani tidur di rumah itu lagi, Ma. Aku takut," ujar Rahmat pelan. "Uma dan Abah tak pernah maksamu untuk tidur di sana, Mat. Yang terpenting sebelum kamu pulang, pastikan pintu dan jendela terkunci dengan rapat. Karena menjaga milik orang itu, tanggung jawabnya sangat besar." "Iya, Ma." Dan semenjak hari itu, Rahmat sudah tak berani lagi untuk tidur di rumah Pak Karna. Isu-isu mulai beredar luas tentang rumah Pak Karna, juga tentang ketidakpulangan sang juragan. Ada yang mengatakan kalau Pak Karna sudah resmi pindah atau sudah beristri lagi. Bahkan isu yang paling parah adalah mengatakan kalau Pak Karna kecelakaan dan meninggal bersama anak istrinya. Padahal tanpa mereka ketahui cerita sebenarnya adalah Pak Karna hanya berangkat berdua dengan anaknya. Sementara istrinya sudah pergi lebih dulu meninggalkan sang juragan dan anaknya dengan sebab dan alasan yang sampai sekarang tidak diketahui.
Lalu tentang rumah Pak Karna yang mulai tersangkar. Orang-orang berpendapat kalau itu ulah dari jin pesugihan yang dipelihara oleh keluarga Pak Karna. Dan karena beserta keluarganya tak pernah kembali, maka jin itu mulai keluar untuk mencari makanannya. Entahlah, Rahmat sendiri tak yakin kalau Pak Karna melakukan pesugihan. Karena seperti yang ia tahu, jika orang yang melakukan pesugihan, biasanya mereka akan menjadi sangat pelit sekali, berbanding terbalik dengan Pak Karna yang loyal. 1 tahun berlalu, kini Rahmat sudah mempunyai pekerjaan lain, sehingga membuatnya hanya sekali-sekali saja menjenguk atau membersihkan rumah sang juragan yang mulai terbengkalai itu. Ia sama sekali tak berani memindah barang-barang berharga di rumah tersebut ke ruangan yang lebih aman, sehingga ia hanya menutupi barang-barang di sana dengan kain-kain bekas agar tak berdebu. Halaman rumah yang dulunya masih terawat, kini pohon-pohon, bunga-bunga, serta rumput-rumput sudah mulai meninggi. Rahmat terpaksa mencari pekerjaan karena ia juga butuh uang untuk bertahan hidup. Sementara Pak Karna tak pernah lagi terdengar kabarnya semenjak ia pergi. Begitu juga dengan istrinya yang entah di mana keberadaannya mereka sekarang. Hari itu adalah hari di mana Rahmat muda akan pergi merantau ke sebuah tempat pertambangan emas milik warga lokal yang ada di Kalimantan. Sebelum pergi, ia pergi ke rumah sang juragan. Seharian ia bekerja membersihkan halaman rumah dan menyapu seluruh lantai dalam rumah. Ia juga menambah beberapa kunci tambahan di sekitar pintu dan jendela, agar jika nanti ia pergi, rumah juragan tidak ada yang bobol maling. Saat hari sudah mulai gelap, Rahmat menuruni tangga rumah tersebut, dan saat menoleh ke arah pintu gudang, terlihat sekelebat bayangan seseorang. Rahmat berjalan pelan ke arah pintu gudang. Ada suara-suara aneh yang ia dengar di dalam. Perlahan-lahan menempelkan telinganya di daun pintu gudang yang masih tertutup. Terdengar seperti suara ada yang memukul-mukul, membongkar-bongkar lantai gudang dari dalam. Brak, Rahmat mukul-mukul pintu tersebut, lalu kembali menempelkan telinganya di pintu. Dan suara yang tadi ia dengar mendadak lenyap. Rahmat mengira napas lega, dan ia berpikir kemungkinan itu hanyalah ulah dari tikus-tikus yang sudah membuat markas di dalam gudang tersebut saat akan berjalan keluar. Rahmat mendengar suara isak tangis seseorang dari dalam gudang. Saat itu keadaan di rumah tersebut sudah lumayan gelap, karena hanya ada satu penerangan, yaitu lampu yang dibawa oleh Rahmat. Aku kemari hanya untuk merapikan rumah ini dan menambah kunci-kunci pegangan, karena besok aku sudah harus berangkat kerja ke tempat yang lain. Tak ada niatku mengganggu atau musik kalian. Tolong jangan ganggu aku, ujar Rahmat. Suara tangisan itu menghilang, tapi berganti dengan suara barang-barang terpelanting. Beberapa lampu terjatuh dari atas mengenai kepala Rahmat. Merasa keadaan sudah tak aman baginya, Rahmat langsung berlari ke arah pintu. Namun, pintu itu rupanya terkunci, dan kuncinya entah berada di mana. Saking takutnya, Rahmat sampai menangis sambil terus berusaha membuka pintu dengan paksa. Allahu Akbar. Tak henti-hentinya takbir, sholawat dan doa keluar dari mulut Rahmat. Sampai-sampai ia tersadar ada sesosok laki-laki yang berdiri di atas tangga tengah, memperhatikannya dengan dua mata merah menyala. Dan untungnya, saat itu dari arah luar rumah terdengar suara orang tuanya. Saat pintu rumah terbuka, tubuh Rahmat langsung ambruk. Tubuhnya pun terasa lemas. Namun begitu,
ia masih bisa mendengar perkataan-perkataan orang tuanya yang sangat khawatir dengan dirinya. Rahmat di perantauan seringkali bermimpi tentang Pak Karna yang berdiri menatapnya dengan wajah pucat. Dan ketika ia terbangun, ada perasaan aneh merasuk dalam jiwanya. Ia sedikit kepikiran dengan rumah itu. Apakah masih aman-aman saja dari para maling? Ataukah barang-barang berharganya sudah dijarah? Mengingat pada masa itu, hanya orang-orang kaya yang memiliki televisi dan barang-barang berharga lainnya. 2 tahun kemudian, Rahmat mulai memiliki istri. Ia masih bekerja di tambang emas lokal. Di tahun ke-7, ia serta anak dan istrinya pun pulang ke kampung halaman Rahmat. Ayahnya sudah meninggal dan ibunya juga sakit-sakitan. Rahmat diberikan kepercayaan untuk mengelola sawah serta ladang milik almarhum ayahnya. Dan selama hampir 10 tahun lebih itu pula lah, Pak Karna dan keluarganya tak pernah kembali lagi ke rumah mereka. Dan sekarang rumah itu benar-benar sudah terbengkalai. Beberapa jendela sudah dibobol maling, dan barang-barang yang sebelumnya tersusun rapi kini sudah berantakan di mana-mana. Rahmat pun sudah tak berani lagi untuk masuk ke dalam rumah, karena beberapa kejadian dulu membuatnya cukup ketakutan jika harus seorang diri masuk dalam kamar. Dan sekarang tak ada satupun keluarga Pak Karna yang datang untuk merenovasi rumah ataupun menempati rumah tersebut. Selama bertahun-tahun terbengkalai dan tak terurus, bangunan megah itu kini mulai rusak perlahan-lahan. Kemudian keindahannya sedikit demi sedikit terkikis oleh waktu. Pak Karna entah dari mana dan kemanakah beliau pergi. Apakah yang dikatakan orang-orang kalau beliau sudah meninggal karena kecelakaan itu benar? Wallahu a'lam. Tak ada satupun yang tahu. Dan menurut orang-orang yang pernah masuk ke sana dan maksud jahat, pasti akan diganggu oleh mereka yang tak kasat mata. Lalu pulang dari sana, mereka akan jatuh sakit. Ada yang bilang pernah melihat bapak-bapak mirip Pak Karna, dan juga ada yang bilang mirip istri serta anak-anaknya. Sampai sekarang, saya tidak berani masuk seorang diri ke dalam rumah itu, meski di lamanya saja. Hawanya sudah terasa sangat berbeda, kata Pak Rahmat mengakhiri ceritanya. Ia menyeruput kopi kembali, kopinya yang sudah mulai dingin. Di hari kedua ini, Om juga membawakan sedikit pingsan untuk beliau yang sudah berbaik hati mau menceritakan pengalamannya menjadi sebatik di sini. Sampai di sini dulu untuk ceritanya, dan nantikan kelanjutan kisah ini di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.